Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV, kembali lagi bersama saya Rifdah Zudia di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Kamis 20 Maret 2025. Seperti biasa, sejumlah berita menarik dan terhangat yang sudah termuat di Harian Umum Kabar Priangan akan saya ulas yang paling menarik yang datang dari berbagai wilayah Priangan Timur. Yang pertama langsung saja ya Baraya, gimana kabarnya nih Baraya? Udah menginjak hari ke-20 Ramadan gitu ya. Sebentar lagi kita akan menginjak malam besok nih, insya Allah malam Lailatul Qadar. Semoga kita bisa mendapatkan kesempatan itu ya. Kita berdoa bersama ya Baraya bagi yang menjalankan ibadah puasa. Langsung saja kita ke halaman utama, main page. Di sini ada datang dari wilayah Tasikmalaya. Yang mana lagi-lagi ini soal bola, ini selalu mendatangkan pride gitu ya, kebanggaan untuk pencinta bola, soccer mania gitu ya. Di sini ada Patrick Kluivert, kami datang untuk meraih hasil positif. Timnas Indonesia incar kemenangan ya. Lagi-lagi mengenai sepak bola ini selalu membawa kegembiraan gitu ya. Semangat yang membara khususnya bagi pencinta bola gitu. Nah, ini ada kabar gembira yang semoga bisa jadi penyemangat nih bagi supporter pecinta bola Timnas Indonesia yang akan menghadapi Timnas Internasional dalam lanjutan laga putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025. Sini katakan bahwa pertandingan antara Timnas Indonesia versus Australia akan digelar di Sydney Football Stadium sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung sengit karena kedua tim membutuhkan kemenangan. Timnas Indonesia saat ini berada di urutan ketiga klasemen, sementara grup C dengan jumlah poin 6, sementara Timnas Australia berada di urutan kedua dengan jumlah poin 7. Wah, ini tipis sekali ya perbedaan poinnya. Ini harus mantau selalu nih soccer mania, mantau agar kita berdoa yang terbaik gitu ya, agar Timnas Indonesia bisa menang di menghadapi Timnas Australia gitu ya. Karena ini poinnya beda satu saja nih. Di urutan pertama bercokol Jepang dengan jumlah poin 16. Wow, ini jauh sekali ya perbedaannya Jepang, Australia, dan Indonesia. Di Jepang ini unggul, dia ada di poin 16. Dengan kondisi ini, maka Timnas Indonesia akan habis-habisan berjuang untuk memenangi pertandingan walaupun berada di sarang lawan. Karena dengan kemenangan ini, maka Timnas Indonesia bisa menggeser Australia dengan jumlah poin 9. Ya, membaca berita ini kita doakan yang terbaik nih buat timnas Indonesia agar berlaga dengan semangat gitu ya untuk meraih kemenangan di sarang lawan gitu ya. Nah, mungkin beralih ke berita selanjutnya, Baraya. Ini datang dari wilayah Sumedang. Nah, Baraya yang ada di Sumedang ini kita mendengar seputar bencana lagi ya, karena yang seperti kita ketahui di Indonesia ini cuacanya memang sedang ekstrim. Tempo hari kita pernah membaca juga, mengulas juga bahwa BMKG menyatakan bahwa Indonesia ini dilanda cuaca ekstrim gitu. Nah, ini yang mengalami dari akibat dari bencana alam ini adalah di wilayah Sumedang, yang mana sebanyak 9 rumah rusak, 6 keluarga diungsikan. Di sini Ketua BPD Desa Wargaluyu Jajang menyampaikan warga sangat khawatir dengan kondisi ini dan berharap adanya solusi dari pemerintah. Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila mengunjungi lokasi pergerakan tanah di Wargaluyu dan memastikan langkah-langkah penanganan yang tepat. Beberapa tahun lalu wilayah tersebut pernah mendapatkan program relokasi, namun kini perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait kelayakan lahan untuk permukiman. Membaca berita ini tentunya kita yang tidak terkena oleh akibat dari bencana alam ini turut berdukacita, turut berbelasungkawa. Semoga segera adanya solusi terbaik atau relokasi tadi, dan semoga ini juga bisa menjadi perhatian dinas terkait agar lebih serius dalam menangani kasus-kasus yang sekiranya ini berpotensi untuk mengalami bencana yang lebih besar lagi gitu. Nah, dengan adanya berita ini gitu ya, kita doakan yang terbaik, semoga keluarga yang tertimpa ini dapat beraktivitas di wilayahnya masing-masing seperti sedia kala gitu ya. Nah, beralih ke wilayah ini, Kabupaten Tasikmalaya nih Baraya, yang mana minimarket nekat beroperasi tanpa izin diminta tutup. Ya, lagi-lagi mengenai izin itu memang ada hak yang harus ditunaikan. Dengan tidak adanya izin berarti kita sudah mengambil hak yang bukan milik kita gitu ya. Jadi dengan adanya
Ini nih sidak dari Satpol PP ini merupakan tindakan yang baik yang semoga bisa dilakukan secara intensif agar tidak ada bangunan-bangunan atau gedung-gedung atau instansi-instansi yang ilegal gitu ya, bisa dikatakan ilegal. Di sini minimarket nekat beroperasi tanpa izin diminta tutup. Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya menutup sebuah minimarket peralatan elektronik dan aksesoris yang berada di Jalan Raya Timur, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna pada Rabu 19 Maret 2025. Hal ini karena minimarket tersebut diketahui belum mengantongi perizinan usaha namun sudah beroperasi. Nah, di sini pihak pengusaha yang diwakili oleh General Manager minimarket bahkan secara sukarela menutup tokonya secara mandiri hingga menandatangani surat pernyataan yang berisi mengakui bahwa benar tokonya belum memiliki dokumen perizinan. Sehingga toko tersebut tidak akan membuka toko dan melakukan transaksi jual beli sampai semua perizinan terpenuhi dan lengkap. Ya, membaca berita ini tentunya ini pihak pengusaha ini menyadari ya bahwa usahanya ini tidak berizin atau IMB gitu yang kita tahu IMB, dan di sini kita juga doakan semoga Satpol PP ini juga bisa melakukan tindakan yang sekiranya bisa memberantas nih perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga instansi-instansi yang belum berizin, karena itu dampaknya itu akan ke depan gitu ya, yang mana itu bisa merugikan tidak hanya satu individu tapi berbagai macam kepala gitu ya masyarakat. Nah, beralih ke wilayah Ciamis. Di sini ada di Snaker Ciamis siapkan pos pengaduan. Perusahaan diimbau bayar THR Lebaran 1446 Hijriah tepat waktu. Di sini dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Tenaga Kerja Ciamis mengingatkan pihak perusahaan dan pelaku usaha untuk membayarkan tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja atau buruh secara tepat waktu. Imbauan ini merujuk pada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI terkait pemberian THR tahun 2025. Kepala Bidang Perlindungan dan Jam Sostek di Snaker Ciamis, Wati Kuswatiwi, membenarkan adanya SE tersebut. Ia menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan imbauan resmi bagi perusahaan di Kabupaten Ciamis. Kita doakan semoga THR ini bagi para tenaga kerja ini bisa tersalurkan dengan merata gitu ya dan adil. Beralih ke wilayah Banjar Pangandaran. Lagi-lagi mengenai THR ya, karena sebentar lagi 10 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di sini datang dari wilayah Banjar yang mana THR wajib dibayarkan penuh 7 hari sebelum Lebaran. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar, Haji Sunarto, pada Rabu 19 Maret 2025, pemberian THR keagamaan ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Di sini, pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Nah, lebih lanjut lagi, Haji Sunarto ini menghimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan, karena yang seperti kita ketahui bahwa menjelang Hari Raya Idul Fitri ini pasti kita semua sibuk gitu ya mempersiapkan untuk menyambut keluarga yang dari jauh gitu kan, mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut tamu. Nah, makanya semoga THR ini bisa tersalurkan sesuai dengan haknya masing-masing dan secara merata juga adil ya. Dan mungkin Baraya kita ini berita terakhir yang akan kita ulas datang dari wilayah Kota Tasikmalaya, yang mana sah surat pengantar pencairan dana BOS dari Disdik ditiadakan. Wah, dana BOS ini ditiadakan ya? Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya memutuskan meniadakan surat pengantar untuk pencairan dana operasional sekolah atau kita kenal dengan BOS, yang beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan berbagai pihak. Keputusan tersebut diambil setelah adanya pemanggilan jajaran Dinas Pendidikan oleh Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya. Komisi 4 dan Disdik menggelar rapat tertutup di ruang rapat 1 gedung DPRD pada Rabu 19 Maret 2025. Di sini, menurut dia, pemanggilan tersebut sesuatu yang wajar. Pasalnya, kata dia, Disdik merupakan salah satu mitra kerja dan Komisi 4 berhak untuk meminta pendapat dan klarifikasi terkait persoalan yang menyangkut sekolah. Sementara itu, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Haji Nanang Suhara saat itu mengklarifikasi terkait pencairan dana BOS. Secara teknis diserahkan kepada masing-masing bidang. Kemudian, Nanang menegaskan Dinas Pendidikan tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi untuk pencairan dana BOS.
Wah, sementara untuk dugaan pemungutan sebesar 150.000 per sekolah, Nanang berani menjamin dan juga memastikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Selama ini pihaknya belum mendengar dan menemukan perihal dugaan tersebut. Ya, jadi ini membahas hal yang sensitif gitu ya, karena ini memang anggaran dari negara yang semestinya itu disalurkan untuk bagi siswa-siswa yang membutuhkan, yang sedang mengenyam pendidikan gitu. Kita doakan semoga ini dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan baru gitu ya, rezim baru, tidak lagi menyusahkan masyarakat gitu ya, merugikan masyarakat, yang mana jangan sampai akhirnya kita gerah gitu ya dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku gitu. Nah, mungkin Baraya, sekian ulas berita saya hari ini. Seperti biasa, jika menemukan kejanggalan gitu, selengkapnya bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Dan juga jika Baraya ingin menyampaikan opini, statement, atau apapun itu, boleh di kolom komentar. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, boleh sekali di like, share, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Nah, seperti biasa, saya mengingatkan kembali untuk Baraya yang memiliki produk atau jasa UMKM lokalnya, produk UMKM lokalnya itu bisa diiklankan seperti di belakang saya. Ini bisa diiklankan di Priangan TV, jadi langsung menghubungi tim marketing atau media sosial kabarpriangan.com maupun Priangan TV gitu ya. Nah, Baraya, sekian ulas berita saya hari ini. Mohon maaf atas segala salah kekurangan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.